Hai beautiful soul, welcome back to my channel. Apa kabar kalian? Saya doakan kalian semua selalu sehat, bahagia dalam cinta, dan berkelimpahan di dalam materi. Oke guys, thank you so much ya buat kalian yang sudah subscribe. Dan bagi yang belum, tolong di subscribe. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you guys. Oke guys, seperti biasa kali ini juga saya akan general reading. General reading ini sifatnya umum, so akan menarik dan menyerap banyak energi orang. Energi bisa vice versa, terbolak-balik, timeless untuk waktunya, maju mundur. Mungkin ada yang sudah mengalami, ada yang sedang mengalami, bahkan ada yang baru akan mengalami di waktu yang akan datang. Oke guys, so jika kalian merasa resonate, berarti energi kalian ada, tertarik dan terserap di sini. Dan jika kalian merasa energinya tidak tertarik dan terserap di sini, tolong jangan paksakan. Oke? Ambil yang resonate, yang sesuai dengan situasinya kalian. Oke guys, bagi kalian yang mau personal reading, silahkan lihat kontaknya ada di description. Thank you. Untuk readingan kali ini saya akan readingkan dengan tema kondisinya setelah memutuskan untuk menghindar darimu. Cie, ada yang menghindar ya. Dia yang menghindar, dia juga yang akan merindu. Biasanya hukum alam seperti itu. So, untuk melihat kepastian yang terjadi, sesuatu yang terjadi, mari kita lihat sama-sama. Saya akan deep readingkan untuk kalian guys, don't worry. Oke? Semoga readingan ini adalah readingan yang membuat kalian menjadi agak tenang, karena kalian tahu dengan kondisi dia ya setelah memutuskan menghindar. Menghindar ini banyak fasenya. Mungkin ada yang menghindar secara komunikasi, atau memang menghindar secara fisik, atau memang pokoknya banyak isu ya, banyak kasusnya kalau masalah menghindar dalam fase kalian bertumbuh dalam relationship ya, terutama buat kalian yang sedang penjajakan. Pastinya dalam masa penjajakan bertumbuh bersama itu akan terjadi banyak perubahan, entah itu perubahan yang lebih baik atau yang langsung ketemu hal yang membuat kalian merasa kaget, seperti itu ya, ekstrim, seperti halnya menghindar komunikasi, dia pergi blok, atau dia ada tidak ngeblok di komunikasi tetapi dia sosial media itu tetap ada, maksud saya, tetapi secara komunikasi dia sudah betul-betul gak mau membuka komunikasi kalau kalian gak mendahului. Biasanya seperti itu. Oke, jadi paham ya. Mari kita lihat sama-sama kondisinya setelah memutuskan untuk menghindar darimu. Saya akan tarik energi someone yang sedang menghindar darimu guys. Oke, wow, it's not joking. Wow. It's not joking guys. Ada energi the Fool. Kalau saya lihat dia mencoba move on dari kamu. Beneran, ini energinya ya, menghindar, move on. Dia mencoba melupakan semua. Mungkin ada yang sedang di fase toksik ya, jadi dia melupakan semua drama-drama dalam hubungan kalian. Jadi dia ingin move on, seperti itu ya. Kalau aku lihat ya, kondisinya memang saat ini dia have fun ya, merasa menemukan dirinya karena merasa relax, mungkin seperti itu ya. Karena begitu menjalani hubungan dengan kamu, kalian langsung berproses, langsung berkonflik ya, langsung terlihat semua karakter kamu dan karakter dia. Jadi akan ada selisih pendapat, akan ada konflik, drama, manipulatif, pokoknya toksik ya. Dan sekarang dia memutuskan untuk move on, melupakan kamu, menghindar dari kamu, dan dia rasa happy ya. Dan di sini tetapi dia baru menyadari bahwa ternyata ada cinta. Kalau nggak cinta ngapain harus saling menyakiti, benar nggak? Karena proses dalam hubungan itu
proses dalam hubungan PDKT ya, dalam fase PDKT itu macam-macam, punya proses ya. Jadi proses membalancingkan itu tergantung bagaimana dari kedua belah pihak energinya. Kalau orangnya sama-sama keras kepala biasanya wow agak ekstrim ya. Kalau yang satu agak adem, misalnya kayak yang satu elemen tanah, yang satu elemen air, ini masih mending balancing. Kadang elemen api dengan udara, waduh, bakpuk ya, nggak selesai. Terkadang satu lagi menyala apinya, yang satu kirim angin, nah kan kebakaran terus, biasanya seperti itu. Tetapi tidak juga, kalaupun kalian mungkin punya elemen api, tetapi bisa meredup ya, meredupkan diri. Jangan terlalu besar ya volume apinya. Nah, boleh kita bertukar pendapat, mengeluarkan pendapat kita dengan pasangan, itu sah-sah saja. Semua orang dalam relationship itu dua orang memiliki hak yang sama, saling bertumbuh, saling diperhatikan, saling dihargai pendapatnya, seperti itu. Jadi ya terkadang kenapa konflik itu terjadi ya karena ego, satu ingin begini, satu ingin begitu ya kan. Yang adil ya pakai kantong Doraemon ya. Aku ingin begini, dia ingin begitu, betul kan? Nah jadinya yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, gimana dong? Nah kan jalan tengahnya itu ada respect dan ada toleransi, ada cinta. Nah seharusnya belajar, tetapi tidak semua orang itu akan langsung paham. Tapi terkadang melalui konflik atau melalui berantem ya, kalian jadi paham, oh ternyata harus cara menghargai pasangan si dia itu begini. Nah seperti itu ya. Jadi kalian kebanyakan dari kita itu paham setelah kita memiliki experience seperti itu. Gak apa-apa ya, namanya hidup ya, belajar. Wow, di sini kalau saya lihat saat ini orangnya sedang sangat merindukan kamu. Dia menyadari kalau ternyata perasaan yang selama ini aku kesel sama kamu, aku merasa bete, merasa menyebalkan kamunya, ternyata itu perasaan cinta, dan sekarang dia baru merasakan rindu. Tuh, balancing sih. Sama kamu juga, setelah dia menghindar, kamu baru kehilangan. Seperti itu guys. Tuh, Queen of Material. Kalau saya lihat ya saat ini dia fokus kok memprioritaskan kesuksesan. Wow, ada Knight of Cups. Sebetulnya dia adalah orang yang sangat peduli, perhatian, seperti itu. Suka memperhatikan hal-hal yang simple, pokoknya perhatian lah, dari hal kecil mungkin. Kalau suka mengingatkan kamu, mensupport kamu, seperti itu. Dan di sini Ten of Cups, kalau saya lihat sebagian dari kalian dealing dengan seseorang yang sudah memiliki happy family. Oke? Wow. Saya akan shufflekan dari Soul Journey Oracle. Saya akan melihat karakter pasangan kalian. Oke, guys. Oke, wow, peace. Kalau saya lihat saat ini dia betul-betul di kondisi dia yang merasa damai sih. Karena dalam dia menghindar atau silent treatment ya, mendiamkan kamu, dia bisa introspeksi, menemukan dirinya sendiri. Jadi oh ternyata mungkin selama ini aku terlalu begini, seperti itu. Terus bisa juga dia merenung, kenapa dia selalu punya sikap begini ke aku. Nah kan akhirnya dalam keheningan, dalam suasana yang damai, itu kita bisa berpikir jernih, bisa introspeksi. Nggak mungkin kalau dalam silent treatment terus kita diam, butuh waktu menyendiri, tapi perasaan kita masih nyalahin dia aja. Nah itu bisa salah gaul, bisa biasanya, atau enggak masih salah mindset ya kan. Karena apa? Karena orang ya dalam kesendirian
itu yang bekerja adalah roh Tuhan yang paling dalam di lubuk hati, itu selalu menjaga. Oke, guys, jadi ya orang beribadah, orang meditasi juga kan melakukannya lebih lebih kalau ya lebih khusyuk ya, intinya itu lebih ya lebih mantapnya gitu itu kalau sendirian, karena ya roh Tuhan akan lebih bekerja ya, seperti itu guys. Jadi kita lihat sama-sama, jadi dia menemukan kedamaian ya, bukan berarti dia lupa kamu, tidak, tapi dalam hubungannya begini harus perlu adanya break supaya kalian bisa lebih menghargai hubungan, bisa menghargai hubungan ya. Dalam kedamaian kalian menemukan solusi bagaimana cara menghargai kedamaian. Kalian menghindar dari dia atau dia menghindar dari kamu, jadi tahu dari kejauhan, oh ternyata karakter dia seperti ini, jadi saya harus menghadapinya seperti ini, seperti itu. Ada gratitude ya, bersyukur dong ya. Apapun perubahan dalam relationship itu adalah tujuan yang baik ya. Tuhan alam semesta tidak pernah salah, karena Tuhan alam semesta, apalagi alam semesta itu otomatis sudah tahu siapa diri kita, elemen kita dari apa aja, jadi sudah tahu kebutuhan kita. Jadi ketika dalam relationship kita menghadapi hal-hal yang di luar ekspektasi kita, nah introspeksilah, pasti kuncinya ada di kalian. Di sini ada the freedom ya, bebaskan diri ya, bahagiakan diri ya. Kalau saya lihat orangnya memang fokus move on, melupakan masalahnya, bukan melupakan kalian, melupakan masalah dan introspeksi. Jadi ada memberi diri sendiri kebebasan dan mencintai diri sendiri tuh. Dan dia nggak khawatir sih kalau saya lihat ya, walaupun nggak komunikasi dengan kalian. Kita akan lihat lebih lagi. Oke, thank you. Surrender ya, dia hanya melakukan yang terbaik ya. Hasil akhir dia serahkan ke Tuhan dan alam semesta, kalau saya lihat seperti itu. Dan dia sangat confident ya, nggak pernah ada ragu, karena kalau saya lihat dia sangat mempelajari setiap momen dan fase dalam relationshipnya kalian. Jadi dia nggak pernah ragu atau nggak pernah takut kehilangan gitu. Makanya dia mencoba untuk move on aja. Kalau memang terbaik bisa balik lagi, kalau enggak kita sama-sama bertumbuh memberikan pelajaran, seperti itu. Tuh imagination, dia hanya fokus ke cita-citanya dia, kesuksesannya tuh, dan menghargai dirinya. Bagus loh, ini sikap yang bagus, bukan berarti dia selfish ya, egois, enggak juga. Terkadang dalam hubungan, misalnya kalian lady nih, punya cowok orangnya agak pendiam, terus kalau ada masalah dia diem aja. Terkadang kita perempuan kalau punya pasangan kok terlalu diam sih, dia ngapain? Kaliannya sensitif ya, menuntut dia supaya lebih care, lebih peduli, lebih bucin, lebih seperti awal-awal perkenalan ya. Waktu awal perkenalan kan masih banyak yang perlu ditanyakan, sekarang semua sudah dijawab sama kamu, jadi ngapain dia mau banyak cakap lagi ya kan. Kebanyakan laki-laki seperti itu, 1 bulan 2 bulan masih banyak pertanyaan ya kan. Siapa nama kamu, rumah kamu di mana, bapak kamu masih ada enggak, saudaranya berapa, terus nama RT RW-nya siapa ya kan, punya kucing berapa, bebek berapa. awal-awal dari pacaran kan indahnya semuanya di sharingkan ya. Kalau sudah 2 bulan 3 bulan mah udah tahu siapa lu ya. Tinggal bagaimana cara menghandle ya kan. Nah, tetapi kebanyakan kita perempuan, memang saya nggak menyalahkan guys, karena saya perempuan jadi tahu kita tuh pakainya perasaan. Jadi kalau udah 2 bulan 3 bulan itu termasuk cepat loh prosesnya. Kalau 2 bulan 3 bulan cowok kalian udah terlihat di kalian itu berpaling, padahal tidak. Di laki-laki itu pakai logika, saat sudah tahu semua, sudah kenal, oh ya sudah, tinggal bagaimana ke depannya. Apalagi laki-laki yang nggak suka ngegombal
ya, nggak suka mengobrol janji, pasti dia akan diam dan dia pakai strategi bagaimana saya harus sukses atau harus mapan. Lah kan udah punya pacar, ya masa suruh sayang-sayangan terus yang nyari duit siapa? Sayang-sayangan terus yang nyari duit untuk membahagiakan siapa? Memang aduh, kadang-kadang kita sendiri guys terkadang bisa loh, karena saking ya, bukan saking cintanya, sedang falling in love kan. Katanya ada pepatah yang bilang cinta memang buta. Terkadang gitu, karena orang jatuh cinta itu hormon cintanya naik ya, hormon cintanya naik, terus maunya happy terus gitu, lupa. Ibarat kalau bisa dilihat energi dia sudah ada di awan-awan permai ya kan. Kalau lagi falling in love ya lupa kalau masih menapak di bumi. Jadi terkadang hal-hal yang indah-indah gitu sampai melayang ya kan. Padahal sekalinya kelihatan pasangan itu berkurang sedikit perhatian, nanti langsung dia tersadar. Nah kan gak berhayal lagi tuh, kenapa dia ya. Nah akhirnya jatuh lagi tuh dari awang-awang ya, gedebuk gitu energinya ya kan. Baru kalian sadar ya kan, oh ternyata dia sikapnya begini. Sebetulnya nggak ada yang salah sih, kamu juga, karena kalau kamu perempuan berarti kan makhluk perasaan ya, pakainya perasaan ya, wajar sih ya, naturally kalau perempuan minta diperhatikan. Tetapi cowok kalian juga nggak salah juga, karena dia sudah bermain di logika, kebanyakan seperti itu, apalagi cowok yang serius ya. Jadi pelajari setiap karakter pasangan dan situasi hubungan kalian, dan pelajari bagaimana relationship-nya kalian itu bertumbuh ya, stylenya tuh apa nih. Nah gitu, ada yang relationship bertumbuhnya tuh agak slow tapi pasti, ada yang ekstrim tapi cepat ya kan. Berantem satu ngotot terus udah berantem, blok-blokan seperti itu, udah ngeblok sosial media, nanti datang lagi gitu. Ada yang seperti itu, tahu-tahu datang melamar menikah, ada yang seperti itu. Ada yang diem terlihat nggak mau menggombal, tak mau mengobrol janji, tahu-tahu datang bawa orang tua. Ada yang seperti itu ya. Jadi harus pelajari sebetulnya sih guys, kunci kita menyelesaikan masalah itu ada dalam diri sendiri semua ya. Jadi ketika kita menghadapi pasangan, entah juga orang tua, teman, saudara ya, tempat pekerjaan kita, itu semua itu pantulan dari energi kita. Jadi kalau kita ketemu pasangan masih nyebelin banget sih, ego banget, kalau enggak ngapain dia laki-laki masih manfaatin gue aja, bisa seperti itu. Nah itu pantulan dari kita. Mungkin di masa lalu dulu kalian memiliki perangai yang seperti itu, alam semesta dan Tuhan sedang tunjukkan. Nah jadi ketika kita merasa pasangan menyakiti, coba kalian diem, berhenti menabur karma buruk. Harus memulai balikan karma buruk, kita peluk dengan kasih, tanam karma baik. Misalnya gini, suami kalian tuh egois ya, terus kalian yang ada yang mencari nafkah, itu kan udah parah ya kan. Tetapi istri yang paham ya, dia akan tetap melakukan tanggung jawab ya, sebagai istri mungkin melayani, memasak, walaupun harus membantu suami yang kondisinya belum bisa tanggung jawab dengan nafkah, harus mencari nafkah juga, kebanyakan seperti itu. Nah di sini kalian harus memiliki hati yang besar ya, karena bagaimanapun seorang suami atau pasangan laki-laki kita itu tergantung kita, karena itu kita cuknya tahu nggak guys. Misalnya lampu ibarat
cowok atau suami itu seperti lampu. Nah, kita saklarnya, ada tombolnya di situ. Nah, seperti itu. Jadi perempuan juga seorang ibu, berarti menjadi ibu, menjadi bumi. Bumi itu berani diinjak-injak dulu, berani berkorban dulu supaya orang punya kehidupan. Setelah orang punya kehidupan, pasti orang akan merasa bahagia, bisa menyirami bumi, bisa merawat bumi. Nah, seperti itu. Jadi terkadang ya saya salut ketika kalian ada seseorang yang dalam rumah tangga ataupun dalam hubungan sudah tahu pasangan sudah nggak baik, tapi kalian masih mengirimkan energi cinta atau masih mengampuni, memberikan kesempatan. Karena apa? Saya yakin ketika kalian memiliki pasangan memberikan perangai atau sikap yang nggak baik, jadi di kehidupan lampau itu terbalik, kalian yang nggak baik dengan dia, jadi sekarang harus bayar. Ketika kalian merasakan sakit, disakiti oleh pasangan, sekarang masuk ke dalam diri kamu, baca doa, minta ampun ke Tuhan. Tuhan, tolong ampuni kami, saya mengampuni suami saya atau cowok saya yang menyakiti, dan tolong maafkan saya. Karena kita semua punya journey di masa lalu. Jangan pacar atau suami kita mentang-mentang ke kita, nanti terus kita ngewer di mana-mana aibnya. Aduh, nggak selesai karena sudah dikeluarkan energi negatifnya. Alam semesta mantulin lagi, putus dengan dia, nanti dapat laki-laki pun kayak gitu menyakiti. Karena hati kalian itu seperti saklar listrik itu penuh dengan kekecewaan. Jadi ketemu lagi lampu yang seperti itu lagi akan menyakiti, atau enggak sering kerlap-kerlip gitu ya kan, menyakiti mata ya kan. Paham ya guys? Seperti itu guys. Jadi ya kita harus memiliki kesadaran, nggak usah langsung instan kita macam Buddha yang mencerahkan diri seperti itu ya. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit kedamaian, lama-lama menjadi bukit kesadaran. Seperti itu. Ketika kalian dihadapkan dengan orang-orang sekitar yang menyakiti, itu pantulan energi dari kamu. Kalau kamu melihat masih ada, kan ada orang bilang pepatah ya, kalau kamu berteman dengan penjahat, kamu jadi jahat. Nah itu sekarang gini, kalau kita memiliki circle pertemanan, teman kita masih jahat dengan kita, oh berarti saya juga belum bagus karena masih melihat dia di level dia. Nah hindari, terus cari teman yang bisa membawa kamu naik. Nah itu kamu berarti sudah paham, sudah punya kesadaran. Gak usah komentar, gak usah ngomong itu teman itu gini-gini, tinggal keep silent, understand, keep silent, dan ciao gitu, tinggalkan. Nah terus kalian cari circle ataupun cari sahabat yang betul-betul membuat kalian memotivasi, energinya yang lebih ada tantangan untuk lebih bagus. Nah seperti itu. Terus misalnya kalian punya orang tua, ya hubungan dengan orang tua itu nyebelin banget ya, taunya maunya duit aja, macam kayak ngasih warisan berapa banyak gitu. Kadang-kadang anak bisa seperti itu kita loh ya. Nah, di sini kita harus memiliki kesadarannya gini. Di kehidupan lampau bisa jadi terbalik posisinya. Ya. Dulu kamu yang menjadi orang tua sangat menuntut anak. Nah, makanya kamu terlahir sekarang melalui orang tua yang menuntut kamu tentang materi. Nah, bisa seperti itu. Jadi ketika sekarang saat ini kita sudah memiliki kesadaran, close the door untuk karma buruk, ya kan? Nah, seperti ini. Kalau orang tua kita misalnya ya, Indonesia kan Indonesia negara berkembang, banyak diantara kita ya berawal dari masa kecil. Kalau kita di kampung dulu, sebelum tahun 2000 belum ada listrik ya kan, belum ada listrik masuk desa. Berarti kan kita semua dulu masih pakai lampu lilin itu loh, lampu candle gitu loh ya kan, lampu minyak.
Berarti orang yang sekitar tahun 70, 60, 70 kelahiran, 60, 70, 80. Itu orang yang mengerti arti kesusahan, dan orang yang saya yakin saat ini adalah kalian orang-orang yang mengerti nikmatnya hidup, ya. Jadi kalau dulu kita kan ya apa-apa belum secanggih sekarang, ya. Semua berproses. Indonesia pasti negaranya banyak orang yang masih berkembang sesuai dengan negaranya, ya. Kehidupan masyarakatnya pun berkembang seperti kita, ya, sederhana lah ya, seperti itu. Jadi dari sini kita bisa merasakan bahwa ya mungkin dulu orang tua belum memberikan kita seperti kita memberikan anak kita sekarang, seperti itu, ya. Tetapi walaupun begitu kita harus punya inisiatif. Papa mama kita adalah orang yang Tuhan alam semesta pilihkan, karena yang memilih papa mama kita itu energi kita, ya. Kalau kita melihat orang tua baik, berarti kita punya kebaikan. Kalau kita melihat orang tua itu kita buruk, ya itu kita. Karena kalau seandainya sekarang kita sudah lahir dengan orang tua ini, nanti kalau kita sudah meninggal, melanjutkan perjalanan, kita terlahir lagi mungkin di Amerika, ya, sesuai dengan perbuatan nama kita sekarang. Nah, seperti itu. Berarti nama kita sekarang itu hasil perbuatan dulu. Nah, bertemulah dengan orang tua melalui energi bapak ibu mama papa kita sekarang. Nah, sudah keluar, ya apapun baik buruknya kita harus menghormati orang tua. Itu sih, itu hukum alam memang begitu, karena yang memilih itu energi kita sendiri dari masa kehidupan sebelumnya. Jadi ketika kita walaupun melihat orang lain, wah enak, dia mah enak lahir udah jadi sultan, kita mah apa, misalnya seperti itu. Makanya kadang suka gemes kalau ada orang, kebanyakan anak-anak itu gemes kalau udahlah orang tua nggak bisa ngasih warisan, masih nuntut kita untuk memberikan yang terbaik tentang materi. Nah, padahal ya itu adalah pancaran energi dari kita. Bisa jadi di masa lalu kita menjadi orang tua di kehidupan masa lalu yang selalu menuntut anak. Makanya di kehidupan sekarang kita dituntut. Itu the law of nature. The law of nature. Hukum alam itu seperti itu, guys. Berlaku, ya. Hukum yang paling abadi di dunia ini itu hukum alam, bukan hukum manusia, bukan hukum agama, nggak ada. Agama itu cuma untuk kita pelajari supaya kita tahu caranya bersosialisasi, caranya beribadah, karena semua agama mengenal Tuhan, semua agama mengajarkan kebaikan, seperti itu. Jadi setiap orang yang kita temui itu pancaran dari kita, atau mungkin kita di tempat bisnis, ya, mungkin terlihat orang-orang itu ada jealous. Jadi kita sebisa mungkin redupkan energi dia melalui energi kita, balas dengan senyuman, seperti itu, ya. Jadi dalam bertetangga juga seperti itu, dalam relationship, dalam keluarga sudah, ya, dalam bertetangga, dalam tempat bisnis. Nah, semua orang yang punya sikap atau sifat yang diri kita bisa nilai itu pancaran dari kita. Kalau kita masih melihat kejelekan, balik lagi ke dalam hatimu, doakan, maafkan kami, maafkan saya, memaafkan dia orang, dan tolong Tuhan maafkan saya. Selesai, karma sudah nggak ada jedul lagi. Terus kita kirim energi cinta kasih, semoga kita semua selalu sehat, bahagia, seperti itu. Itu cara mengekat, ya, close the door karma buruk. Jangan sudah misalnya pasangan kalian marah-marah, emosi, ya, emosinya tingkat tinggi lagi, ya kan. Terus kalian ikut emosi, baru pacaran dikasih challenge, ujian,
teman sudah tahu, orang tua sudah tahu, aduh, gimana kalian mau menjalani hubungan rumah tangga kalau dalam fase pacaran aja belum bisa menghandle bagaimana cara kalian menghadapi challenge atau tower moment ya. Seperti itu guys, karena nanti dalam pacaran itu banyak fungsinya, bukan hanya sekedar romantic dating, pergi restoran, cari makan, take picture, ya bukan seperti itu. Pelajari cara kalian berproses PDKT, karena PDKT adalah momen pembelajaran untuk kalian saling mengenal. Karena untuk menentukan siapa teman hidup kalian, bukan sekedar menikah. Menikah itu gampang, ya kan? Menikah itu gampang, 1 hari, nggak sampai 1 hari lah bisa. Itu 1 jam juga sudah selesai, sudah dapat status. Tetapi kalau kita carinya teman hidup, yang mungkin harus kalian punya kriteria yang bisa membawa kalian lebih baik, yang mungkin ada yang punya kriteria yang harus satu agama supaya menjadi imam yang baik, atau mungkin kalian harus punya kriteria yang sayang saya dan sayang keluarga, kan selektif. Jadi masa penjajakan itu, masa PDKT itu sebetulnya masa yang paling penting di dalam hubungan berpacaran kalau kalian mau tahu. Jadi jangan dibikin rileks, tapi juga jangan dibikin tegang. Jangan dibikin rileks, maksudnya segera lihat apa yang perlu dipelajari. Nah seperti itu. Jangan tegangnya, jangan menuntut, let it be. Biarkan dia coba melihat kekurangan dia, menerima pasangan dengan kekurangannya, seperti itu. Mencintai pasangan ya mencintai kekurangannya. Kalau mencintai kelebihan mah gampang tuh, ya kan? Oke guys, saya akan shufflekan lagi. Ini dia kondisi yang sebenarnya dia saat ini ya. Kondisinya dia loh guys. Kondisinya dia saat ini. Tuh, ada The Hermit, betul-betul sedang introspeksi. Ya, butuh menyendiri tuh. Sebetulnya dia dewasa loh. Dia itu masih sayang kamu. Kondisinya baik-baik aja sih guys. Hanya memang introspeksi dan fokus dengan karir. Ada penyesalan, udah introspeksi soalnya, ada 5 of Cups ya, ada penyesalan, terus tuh mencoba mendamaikan diri, mengontrol keadaannya dia, seperti itu. Wow, it's not joking. Sama, kalian pun sama, saya rasakan ada couple energy ya, King of Cup and Queen of Cup. Jadi ini energi kalian dan dia. Ya, kalau berarti ini triggeran ya, kalian merasa penasaran dengan dia, dia pun penasaran dengan kamu, tuh akan ada rekonsiliasi ya pastinya ya. Setelah menghindar dari kamu, sudah rileks energinya, dan kalian juga sudah cantik, sama-sama ketemu di versi barunya kalian, di titik yang terbaiknya. Nah gitu cara relationship bekerja, energinya itu seperti itu. Ada harapan. Jadi paham ya guys. Syukur-syukur kalian bisa betul-betul sampai ilmu yang paling bagus itu ilmu mencerahkan diri. Kalau kita sudah bisa mencerahkan diri, ngajari diri sendiri, semua masalah itu kita selesaikan dari dalam diri. Terkadang dengan diam kita bisa selesaikan masalah. Terkadang dengan pilih untuk tidak berkomentar, kita bisa mendamaikan keadaan. Nah gitu. Ilmu mengendalikan diri itu power, sangat power ya. Wow, oke. Di sini ada 10 of Wands, 9 of Wands. Kalau saya lihat ya, dia tetap akan lakukan yang terbaik untuk hubungan ini. Ada harapan dan akan ada rekonsiliasi. Ya, nanti dia segera menuju ke kamu kalau saya lihat. Ya, setelah dia betul-betul menyadari bahwa ya ini proses. Ya, sudah sama-sama memaafkan, ya sudah. Kita harus
lebih dewasa, lebih harmonis ke depannya, seperti itu. Saya akan sampaikan untuk love oracle-nya guys. Tuh, healing. Ada healing. Ketika kalian healing, atau dianya atau dua-duanya healing. Healing itu bukan berarti harus setelah kita putus cinta. Tidak. Healing itu bersihkan hati kita dari toksik. Ya, ketika kamu merasa dia nyebelin, dia pun merasa kamu nyebelin, kan kamu menyimpan rasa kecewa di hati. Itu nggak boleh sama sekali, ya. Itu sorry guys, iklan, kita lanjut. Jadi healing itu sangat diperlukan, ya, karena kalau menurut saya kita itu sebetulnya ya perlu untuk healing, ya, rutinitas, bukan hanya saat kita sudah terpuruk, tidak. Karena kita butuh, manusia itu akan sebaik-baiknya manusia itu akan ada dark soul-nya, akan ada sisi negatifnya, karena kita masih di daging, masih jadi manusia. Oke guys, gak ada manusia yang sempurna, gak ada. Jadi ya ketika kita merasakan banyak toksik hati, ya, melihat pacar atau pasangan kalian menyakiti atau memberikan hal yang membuat kalian kecewa, nanti gak sembuh-sembuh, galau terus, itu kan rugi. Ngapain dia yang menyakiti kok? Kalau dia yang menyakiti, ya biarkan dia yang terima upahnya dari alam semesta. Masa dia yang menyakiti gue yang harus hati gue sakit? Tak payahlah. Kalau aku sih gitu. Kalau aku pasangan, orang tua bikin sakit hati, aku gak mau sakit hati. Lu yang menyakiti, lu yang dapat ganjarannya. Begitu juga dengan teman. Ya semuanya sih, ya, pasangan, orang tua, anak, teman, ataupun mungkin orang yang kita kenal, orang teman baru, ya. Kalau dia yang menyakiti, dia yang harus terima, kita lepaskan, mengampuni. Tuhan, saya mengampuni. Nah, kita sireng-sireng, kita itu tetap stay happy. Jangan kotori hati kita dengan perbuatan yang orang lain berikan, perbuatan yang membuat kalian disappoint. Jangan. Kita tutup, kita memaafkan siapa aja, lu gue memaafkan. Tetapi hidup ini hukum alam berlaku, ada sebab ada akibat. Lu nyakitin gue, Tuhan alam semesta menyimpan semua perbuatan, dan nanti pasti akan balikan dia lagi. Jangan dia yang menyakiti, kamu yang sakit hati, kamunya yang udah rugi. Bener gak? Nah, gitu caranya. Jadi itu orang kalau sudah sampai di pemahaman ini, kesadarannya sudah mendekati penuh, dan orang yang sudah tahu bahwa kebahagiaan sejati, ya, membebaskan diri dari kemelekatan, seperti itu, ya. Jangan terlalu melekat. Kita mencintai orang aja nggak boleh melekat. Tuhan, saya nggak mau kehilangan dia. Nggak mungkin nggak ada yang kehilangan di dunia ini. Rumus kehidupan ini kan begitu. Kalau ya pasti nggak ada yang kekal, ya. Kita pasti akan kembali, walaupun terlahir lagi jadi versi kita, entah di mana tempatnya, kan seperti itu. Jadi kalau saya lihat dari energinya, ya, pasangan kalian memang lakukan yang terbaik sih. Kondisinya pun baik. Dia healing, dan setelah healing dia memiliki abundant, ya, kelimpahan. Karena ketika kita sudah membersihkan hati kita dari toksik, ya, misalnya dia memilih healing, meninggalkan, menghindar dari kamu, tetapi dia healing dan memaafkan kamu, kan hatinya happy tuh, ya, ada tesan, ada cinta, ya. Walaupun mencintai kamu, mungkin dia tidak melebihi cinta dia ke Tuhan dan alam semesta dan mencintai dirinya. Baru
sudah dengan benar akan mencintai kamu, ya, mencintai kehidupannya seperti itu. Jadi ada abundant, ada kelimpahan, cari rezeki lancar, pergi kemana-mana semua bikin bahagia, koneksi kemana-mana ada kebahagiaan seperti itu, karena energi itu bersih, lancar, ya. Jadi itulah guys gunanya separation di dalam kehidupan lighting. Tapi akan ada, ya, ini surprise di dalam separation tuh, nggak bohong. Silent treatment, break up, separation, stop the pattern, silent treatment, so abandonment. Sorry, kalian memiliki past life, is not joking. Apalagi kalian memiliki past life, ya kan guys. Kalau kalian memiliki past life, itu betul-betul kalian sedang membayar karma. Mungkin dulu kalian saling membahagiakan, sekarang ketemu lagi saling membahagiakan. Mungkin dulu kamu yang posisinya terbalik, kamu mungkin dulu yang menjadi, dulunya kamu yang jadi suami, dia yang jadi istri, ya. Terus kamunya dulu nyebelin, lahir lagi, ketemu lagi, harus ada kisah bayar harga. Gantian bayar harga, dianya yang nyebelin kamu, seperti itu. Alam semesta itu begitu bekerjanya guys. Energi itu ada passion, kalian memiliki gairah yang luar biasa. Tetapi itu semua bentuk dari cinta Tuhan ke kita, ya. Tuhan itu tidak mengampuni semua apa yang kita lakukan, bahkan kesalahan dosa kita seperti kain kirmisi, sudah kotor banget pun Tuhan masih mengampuni. Maha kasih, maha pengampun. Gak ngeliat kamu itu agama apa, gak ngeliat kamu tuh warna kulit apa, bagaimana. Yang penting kualitas hatimu. Kalau hati kamu baik, ada heart with a key, ya. Hati kita seperti tanah yang gembur, mau ada orang ya lagi berikan pengarahan, wejangan gitu, ya, understand. Berarti itu ciri-ciri hati yang mau bertumbuh, mau gembur. Nah, orang seperti ini, kalau kita misalnya saya ngoceh gini, ya, kalian ada yang paham dan ada yang masuk walaupun 1 poin. Kan dari tadi saya ngomong banyak poin, oh iya bener juga. Gak usah langsung semua yang saya cakap kalian praktekkan, gak usah. Pelan-pelan, kecil. Nah, kalau hati kalian menerima, oh iya, mengalir energinya. Nah, itu berarti kalian sudah berada di fase yang bertumbuh, dan ya pastinya kalian akan lebih cantik dalam soul, seperti itu. Dan di sini ada the mask, not showing true feelings, ya. Kalau saya lihat, ya sebetulnya dia rindu berat. Tetapi dia masih tahan harga guys, karena ya energi itu bisa merasakan. Ketika kalian silent treatment dengan dia, kamu merasa kok dia belum menghubungi, kapan menghubungi dong. Energi dia itu tahu kalau kamu tuh masih perlu untuk healing juga. Nah gitu, ya. Jadi dia masih berpura-pura untuk baik-baik saja, pura-pura bahagia tanpa kamu, padahal dia sudah rindu, sudah ingin bertemu, ya. Dan di sini tuh akan ada pertemuan segera. Saya harapkan kalian yang berada di fase penjajakan betul-betul fokus, ya. Fokus mengerti bagaimana kalian saling mengisi di dalam penjajakan. Karena apa guys? Dalam hubungan penjajakan itu perlu kita untuk belajar. Karena kalau kalian sudah sampai ke pernikahan, kita itu sama sekali nggak boleh cerita tentang masalah keluarga, sekalipun dengan orang tua loh. Ya, paham? Jadi saat kita punya masalah dengan suami, atau kalian punya masalah dengan istri saat rumah tangga, itu apapun yang dia lakukan, tutup mulut. Terus pelajari, jangan misalnya kalian seorang istri atau seorang suami, pasangan kalian selingkuh kesana kesini, terus kalian ikut ngewer, ya kan? Itu kan aib, ya kan? Aib dia di kehidupan lalu, itu pasti kamu yang selingkuh.
Nah, kamu sedang membayar harga bagaimana rasanya diselingkuhi. Tapi kenapa sekarang kamu harus ceritakan ke semua orang? Gak selesai urusannya sama alam semesta, ya kan? Jadi kalau kita misalnya gini, misalnya KDRT juga seperti itu. Misalnya katakanlah saya menikah, suami saya KDRT, saya harus diam dong. Mau dipukulin sampai babak belur, diam. Sekalipun orang tua ada di sekitar kita, nggak usah kita sharing dengan orang tua, diam aja. Nah, masuk ke dalam diri, pasti saya akan berdoa, Tuhan tolong maafkan kami, ya kan? Udah nggak enak soalnya pemandangannya di depan Tuhan dan alam semesta kalau laki bini udah KDRT kan. Maafkan kami, maafkan suami saya, dan maafkan saya, seperti itu. Nah, selesai. Kalau mau jodoh, kalau enggak cerai, cari lagi, ya kan? Mungkin dia karmik, ya kan? Seperti itu, guys, ya. Nah, mungkin di kehidupan lalu saya yang gebukin dia, ya, seperti itu. Hukum alam itu bekerjanya seperti itu. Jadi sekarang kenapa saya harus dendam dengan, misalnya saya udah punya mantan suami, saya harus dendam dengan mantan suami yang suka gebukin saya. Ini misalnya loh ya guys. Karena apa? Suami saya yang kemarin itu yang gebukin saya itu menunjukkan siapa aku dulu di kehidupan masa lalu. Kenapa aku nggak terima? Nah, maafkan, itu caranya. Jadi mengekat cords, ya, mengekat tali karma buruk. Itu caranya guys. Jadi buat kalian yang berada di penjajakan, pelajari pasangan, karena pasangan itu bukan untuk 1-2 hari, ya, tapi untuk teman hidup. Itu yang terpenting sih kalau menurut saya. Oke, saya akan sampaikan lagi dari untuk isi hatinya. Tuh, galau, ingin menuju ke kamu, dia galau, masih galau guys. Tuh, egg of one, koneksi cintanya luar biasa ya, ada gairah, dia sayang juga sama kamu. Tuh, ada yang LDR, ada yang memantau dari kejauhan. Tuh, tetapi ya memang ini tower momennya kalian, ujian dalam relationship. Tuh, tetapi hatinya merasa bahwa kamu tuh segalanya, memang begini caranya ya, cara relationship. Tuh, dan saat ini dia fokus dengan kesuksesan. Banyak hal materi, setelah dia healing, banyak hal materi yang berdatangan, rezekinya lancar. Tuh, masih terblok untuk menuju ke kamu, masih belum memutuskan untuk saat ini walaupun sudah rindu. Ketahuan kan guys, ini sudah rindu loh, tapi sepertinya justru malah kalian yang belum siap untuk didatangi dia. Mungkin secara fisik, secara ucapan kalian siap, kapan dia datang, tetapi kalau secara energi, secara mental kalian tuh masih menyalahkan dia. Kan nanti balik lagi pastinya, ya kan, gitu. Tapi kalau kalian misalnya energinya sudah relax, sudah slow, sudah understand, sudah healing juga seperti dia, kalau ngirim energi ke dia, nanti kamu kalau lagi terkoneksi mengirimkan energi kerinduan, Tuhan tolong lindungi dia, semoga berjodoh dengan dia. Nah, itu pasti dia energinya sudah gak sabar ke kamu kalau kamu ngirimnya bener. Tapi kalau lagi separation, biarin aja, memang pasti dia nyesel tuh, pasti nyesel ya, nggak selesai. Energi kan yang manggil, bukan bohong, energi kan bekerjanya nggak usah ketemuan. Tetapi kalau kalian doanya, semoga dia dipermudahkan segala urusan, semoga dia dibukakan pikirannya supaya menjadi versi terbaik, dan semoga saya menjadi lebih sabar menghadapi dia dan tetap berpikir positif, seperti itu. Nah, itu namanya kalian bertumbuh. Paham ya guys? Itu cara menghandle pasangan dari energi kamu, dan cara menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, dalam keluarga ya, dengan orang tua, dengan saudara, dengan family, dengan teman-teman, melalui energimu juga, seperti itu. Jadi kita mengenal diri aja seumur hidup
kayaknya perlu sibuk, apalagi mengenal orang. Nah itu dia guys. Oke, kita akan lihat lubuk hatinya dia. See, I'm grateful for the spiritual lesson. I remember every detail of the day. The timing just wasn't right for us. Ya, masih butuh waktu perpanjangan untuk healing. We need to let each other go. Ya, karena perlu untuk introspeksi ya. So many things remind me of you. Ya, banyak hal yang mengingatkan dia tentang kamu. So pasti it's not joking. I love you guys. I love you. Tuh kan, bener. Wow, saya lihat pasti akan ada yang rekonsiliasi dan kalian berjodoh ya. Jadi paham ya guys, pelajari saat PDKT, terus ya bertumbuhlah ya, terus mencoba memiliki kesadaran, naik level ya. Ketika kita memiliki kesadaran, bisa mencerahkan diri, bisa back ke dalam hati kita sendiri. Semua kunci kehidupan ada di dalam diri kita ya. Menyelesaikan masalah apapun ke dalam diri kita. Orang yang bikin masalah dengan kamu, selesaikan melalui energi kamu. Nah itu udah best. Oke, wow, it's so beautiful energy. Saya harap kalian paham. Kalau nggak paham semua yang saya ocehkan, sedikit-sedikit nggak apa-apa. Dan ya, thank you so much ya buat kalian yang sudah selalu setia meluangkan waktu untuk mengikuti readingan saya. Dan mohon maaf guys kalau ada kekurangan di dalam penyampaian. Oke? So ya, untuk zodiak saya akan readingkan ada dari elemen udara ya, elemen tanah, Cancer, Scorpio, Pisces. Elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Dan elemen tanah ya, Cancer, Scorpio, Pisces. Tanah, Virgo, Capricorn, Taurus. Oke guys, wow. Dan yang paling strong untuk readingan kali ini ada Leo, Pisces. Ya, I think itu aja. Ada The Temperance ya. Ya, ada Sagittarius. Leo, Pisces, Sagittarius. Wah, it's so beautiful energy. Saya harap kalian happy ya, dan mohon maaf kalau kalian kurang setuju dengan video saya yang terlalu panjang terkadang atau terlalu banyak ngomong. Kadang ada yang komentar nih. Mohon maaf, jangan simpan kekurangan saya di hati kalian. Petik yang boleh resonate, yang enggak skip aja, seperti itu ya. Dan buat kalian yang paham, congratulations, love you guys. Ambil sedikit-sedikit, yang penting kalian understand ya. Nggak harus semuanya terus understand, nanti pasti juga lama-lama kalian bertumbuh sedikit-sedikit jadi bukit kedamaian di dalam jiwa, seperti itu. Oke, wow, terima kasih. Dan jangan lupa ekspresikan cinta di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun situasi dan kondisi hidup kita. See you on my next reading. Have a nice day and God bless you always.